الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. Sahabat MG dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan berkah dalam sisa usia kita. Alhamdulillah, amin. Kita sekarang menikmati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Masya Allah, merupakan nikmat yang luar biasa. Mari kita ucapkan syukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan limpahan syukur kita di bulan Ramadan memasuki Idul Fitri. Alhamdulillah kita diberikan usia. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun berada, ada beberapa pelajaran untuk kita sahabatku di bulan Ramadan yang kita sudah lalui ini. Ada, pasti. Pasti. Lalu apa pelajarannya sahabatku? Ya, jadi poin utama dalam Ramadan ini, poin utama dalam limpahan Idul Fitri ini yaitu tentang apa? Tentang mensyukuri limpahan berkah dari Allah SWT. Kita diberikan usia, kita diberikan nikmatnya iman, kita diberikan nikmatnya silaturahim bersama keluarga tercinta. Masya Allah. Itu adalah limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, hal apa lagi yang harus kita punyai di bulan Ramadan ini ataupun di bulan Syawal ini selepas Ramadan ini? Jadi yang terbaik selepas bulan Ramadan dan melanjutkan sisa usia yaitu menjadi insan yang bertakwa, insan yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita lalui dengan tilawah. 1 bulan kita lalui dengan istiqamah ibadah. 1 bulan kita lalui dengan sholat tarawih. Harapnya berbuka. Nikmatnya menahan lapar. Dan berbagai hikmah yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita kupas satu persatu sahabatku. Kita maknai masa yang sudah berlalu. Mari kita muhasabah. Yang sudah berlalu 1 bulan yang lalu. Ramadan yang pertama mengajarkan kita istiqomah menuju takwa. Ini poin utamanya. Istiqomah menuju takwa. Berlomba-lomba karena kita tahu setiap langkah kita, setiap ibadah kita dilipat gandakan. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pintu ampunan dibuka. Masya Allah. Karena kita tahu. Dan yang baru saja kita lalui 10 hari terakhir yaitu harapan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang sudah berlalu betul-betul menjadikan pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, yang kedua, saum juga mengajarkan kita empati. Empati kepada siapa? Empati kepada sesama. Dengan saum kita, lelah kita, aduh ya Allah. Dengan berbagai aktivitas, entah itu ada yang safar karena pekerjaan, entah itu karena padatnya agenda, harus ceramah ataupun yang lainnya. Ataupun teman-teman menjadi accounting yang harus berpikir. Bapak Ibu sahabat semua yang bertugas menjadi anggota kepolisian, Masya Allah, harus mengatur lalu lintas dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan saling empati kita kepada sesama. Selanjutnya sahabatku, Ramadan juga mengajarkan kita berbagi. Wabil khusus dengan rezeki kita ditunaikanlah zakat fitrah. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak hanya zakat fitrah, tapi ada sedekah, ada berbagi yang lainnya yang kita tunaikan. Insya Allah. Dan sahabatku, ini mengajarkan kita nikmatnya berbagi. Kenapa? Karena rezeki kita tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk sesama juga ada yang harus dikeluarkan. Dengan seperti itu, kita tidak menjadi manusia yang egois, tidak menjadi manusia yang asosial. Jadi kita tetap memerlukan sesama. Hablum minanas kita harus bagus. Mudah-mudahan kita semua pendengar MGFM, MKFM Bandung, MKFM Jogja, maupun MKFM yang
menyimak relay ini, mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang terus semangat berbagi dengan sesama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku, yang keempat, Ramadan juga menghadirkan harap dan kebahagiaan. Masya Allah. Apa harap itu, Abu? Harapan kita segera berbuka. Itu adalah harap. Harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu pun harap. Dan apapun hasilnya harus dihadapi dengan kebahagiaan. Celebrate kita ketika kita berbuka, Masya Allah, dengan hidangan-hidangan yang begitu nikmat. Kemarin kita merayakan Idul Fitri, Alhamdulillah. Masya Allah, ini plus 1 di bulan di hari kedua Syawal, Alhamdulillah. Ini adalah celebrate kita, selebrasi kita, Masya Allah. Karena dengan harap hidup kita akan terus berwarna. Silakan sahabat semua, lukislah sisa usia sahabat semua dengan penuh karya, penuh kebahagiaan, penuh keindahan. Masya Allah. Sahabatku, Ramadan juga melatih kita jiwa disiplin. Ya, melatih kita jiwa disiplin. Kenapa? Ya, kita harus imsak, jaga-jaga, memasuki azan subuh, tanda kita memulai Ramadan, memulai saum. Itu adalah disiplin. Itu. Ya, selanjutnya apa? Salat tepat waktu, betul-betul kita upayakan di bulan Ramadan. Tilawah target kita. Hatam 1, 2, 3. Berapa kali hatam sahabat semua? Alhamdulillah, melatih kita disiplin. Kalau kita tidak disiplin, Masya Allah. Kalau kita tidak disiplin, membuat diri kita tentu tidak akan menikmati berbagai rangkaian ibadah itu. Lalu bagaimana sahabatku dengan sisa usia kita 11 bulan ke depan? Nah, kita harus tunaikan dengan disiplin. Orang-orang yang hebat selalu disiplin. Orang-orang yang berhasil selalu disiplin. Kita pelajari. Tentu, uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW mengajarkan kita hidup yang disiplin. Cek orang-orang terdekat kita. Ya, orang-orang sukses yang kita bisa akses. Orang-orang sukses yang kita bisa akses. Pasti. Beliau-beliau, semoga Allah memuliakan guru-guru kita, orang-orang yang betul-betul mewarnai diri kita, dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah muliakan. Pasti mereka semua disiplin. Lalu yang keenam, sahabat semua, Ramadan, ibadah Ramadan mengajarkan kita harus mempunyai tujuan. Harus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu la'alakum tatakun. Kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa, sahabatku. Insan yang bertakwa. Tujuan kita, qiyam kita, tarawih kita, saum kita, zakat fitrah kita, tilawah kita, tujuannya adalah la'alakum tatakun. Itu. So, bagaimana dengan diri kita ke depannya? Pastikan mempunyai tujuan, sahabatku. Engkau, sederhananya, engkau ketika meninggal dunia akan dikenang apa? Mau dikenang apa? Silakan. Nah, bagi senang mau berbagi ilmu dengan berceramah, buatlah konten-konten ceramah. Bagi sahabat yang senang berbisnis, tujuannya apa? Untuk bersedekah. Kenapa? Karena aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat dalam ini zakat perdagangan, zakat harta. Bagi siapa yang wajib zakat tentunya adalah orang yang kaya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat pendengar semua, sahabat MK semua, diberikan limpahan rezeki yang berkah dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Literatur yang Abu Faris baca, riwayat-riwayat yang Abu Faris baca, nasihat-nasihat dari guru-guru, ternyata orang yang kaya dan kayanya tidak masuk merusak hati, tetapi kayanya berkah bermanfaat untuk umat. Masya Allah, itu lebih mulia daripada yang terbatas, tidak mau, hanya menganggap dirinya cukup dengan harta yang sedikit. Nah, bagi sahabat semua yang mengkaji ilmu, yuk kita pelajari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dari mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Semua itu adalah orang-orang kaya yang mulia, yang mendermakan hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu sahabatku, apalagi?
Mari kita maknai Ramadan untuk keluarga. Mari kita maknai Idul Fitri ini untuk keluarga. Ya, sebagai anggota keluarga, kontribusi untuk keluarga kita apa? Yang sebaik-baiknya kita itu adalah sedang fastabiqul khairat sekarang, Bro. Sebagai seorang ayah, apakah menjadi ayah yang selamat? Sebagai seorang anak, apakah menjadi seorang anak yang selamat? Seorang ibu, seorang umi, seorang bunda, apakah bunda yang selamat di mata Allah? Kita seyogianya sedang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam keluarga. So, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bermanfaat di keluarga juga. Kenapa? Ada seorang ayah yang tetap bekerja untuk menafkahi keluarga. Ada seorang bunda, seorang umi, seorang ibu yang menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka. Masya Allah. Menghilangkan lelahnya. Menghilangkan rasa malasnya untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan anak? Dia mengekspresikan sayang kepada ayah ibunya, istiqomah, menuruti perintah ibu bapaknya. Itu adalah fastabiqul khairat di keluarga kita. Kita harus memberikan peran di keluarga kita. Sebaik-baik peran adalah yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Itulah peran yang baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalam keluarga tetap berkontribusi di keluarga, memberikan peran terbaik. Jika Anda seorang ayah, pastikan menjadi ayah yang menuntun keluargamu menuju surga. Jika engkau seorang ibu, bersamailah suamimu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika engkau seorang anak, boleh usul kepada keluarga untuk menuju ke takwa. Tetapi silakan taatilah orang tuamu yang mengajakmu kepada Islam yang kafah, mengajakmu kepada takwa yang istiqomah. Masya Allah. Lalu apalagi Abu? Idul Fitri sebagai momen kebersamaan keluarga. Ini poin yang luar biasa. Kita sudah saling memaafkan, sudah lapang. Alhamdulillah. Engkau sudah memaafkan pasanganmu, engkau sudah memaafkan anakmu, sudah memaafkan orang tuamu, saudara-saudaramu, dan yang di sekitarmu, tetangga-tetanggamu. Saling memaafkan. Harus bersih, bersih, bersih. Abu, saya itu masih marah. Sudah, ikhlaskan saja. Semua yang terjadi, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun, tidak ada sedikit pun di hati kita untuk terus membenci. Apa manfaat membenci? Apa? Tidak ada sedikit pun manfaat membenci. Tidak ada sedikit pun manfaat membenci. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci adalah orang-orang yang berteman dengan iblis. Ya, kenapa? Karena tidak mentaati perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, sahabat semua, maafkanlah siapapun yang menggores hatimu. Maafkanlah siapapun yang pernah menggores hati di masa lalumu. Karena itu kebaikan untuk dirimu. Insya Allah. Selanjutnya Idul Fitri juga sahabatku saling memberi dan mengasihi. Teman-teman, silaturahmi, saling mengunjungi, kita pun bisa memberikan hadiah tentunya. Ini mengajarkan kepada kita saling memberi dan mengasihi. Tanpa itu kasih sayang kita hambar. Tanpa itu kasih sayang kita hanyalah semu. Kenapa? Karena Ramadan, karena Idul Fitri mengajarkan kita saling memberi dan mengasihi. Masya Allah. Lalu apa poin penting lain lagi Abu Faris di liburan Idul Fitri ini, di liburan Idul Fitri ini, sahabat semua, jadikan momen kebersamaan, ya, momen kebersamaan selama agenda liburan. Silahkan teman-teman semua bisa mengunjungi tempat-tempat wisata, mengunjungi saudara-saudara jauh yang bisa kita kunjungi. Itu adalah momen kebersamaan bersama keluarga. Mudah-mudahan ya, kita di hari kedua ini sahabat semua bisa memberikan makna dalam keluarga kita, karena setiap momen pasti akan terkenang untuk memori indah kita di keluarga kita. Boleh susun sampai tanggal berapa liburan, putra putri ataupun ayah bunda semua yang bekerja, susunlah agenda-agenda yang bermanfaat, yang penuh ketakwaan. So pastikan jangan bablas nih, kita
ada saum 6 hari di bulan Syawal. Masya Allah. Saum sunnah di bulan Syawal. Silakan tunaikan. Masya Allah. Pahalanya sungguh luar biasa. Silakan tunaikan. Abu, apakah harus berturut-turut? Tidak juga. Sampai bulan Syawal. Selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikannya dengan limpahan pahala yang Masya Allah, tabarakallah. Limpahan pahala yang luar biasa. Insya Allah, sahabat semua. Mudah-mudahan hari-hari kita terus bertambah takwanya. Ramadan berlalu, sekarang Syawal, dan kita melanjutkan kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita terus bermakna, bermanfaat untuk sesama. Tetap semangat, jaga kebersamaan di keluarga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.